Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pekon Mistis, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, datang dari terbongkar. Ria Puspita, seorang mantan praktisi ilmu hitam ungkap, wujud gaib Kang Deddy Mulyadi bikin merinding. Siapakah dia? Dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling Kang Deddy? Mari kita buka tirai misteri ini. Dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan pitedahlan pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng Sumping, Wilujeng Rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Solawat dan salam, mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Ria Puspita, seorang wanita yang pernah dikenal sebagai praktisi ilmu hitam selama lebih dari 15 tahun, akhirnya memutuskan untuk tobat dan meninggalkan dunia kelamnya. Ia kini hidup sederhana di daerah Garut, Jawa Barat. Namun, pengalaman spiritual dan kemampuan batin yang ia miliki tak sepenuhnya hilang. Suatu hari, tim Pekon Mistis secara eksklusif berhasil mewawancarai Ria Puspita. Awalnya, ia enggan berbicara soal dunia gaib. Tapi, setelah diyakinkan, Ria pun bersedia membuka satu rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Saya pernah melihat sosok gaib yang mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Dan itu bukan sembarang makhluk, ujar Ria dengan sorot mata serius. Menurut pengakuan Ria, sekitar 2 tahun lalu, ia tanpa sengaja melihat Kang Deddy saat sedang melakukan kegiatan sosial di sebuah desa tua di kaki Gunung Cakrabuana. Saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Di belakang beliau berdiri 4 sosok tinggi besar, berjubah putih keabu-abuan, bermata merah redup tapi penuh wibawa. Sosok itu tidak mengganggu, tapi aura mereka sangat kuat dan menusuk, ucap Ria dengan nada bergetar. Ia mengungkapkan bahwa sosok-sosok tersebut bukan jin biasa, bukan pula sebangsa tuyul, genderuwo, atau makhluk kelas rendah lainnya. Yang saya lihat adalah penjaga dimensi, semacam entitas tua yang hanya mengikuti orang-orang terpilih. Biasanya, mereka hanya muncul di sekitar tokoh-tokoh yang punya garis takdir besar, jelas Ria. Ketika ditanya apakah sosok itu bisa dikendalikan oleh Kang Deddy, Ria menggeleng. Bukan dikendalikan, justru mereka yang melindungi dan mengawasi. Bahkan saya yakin, Kang Deddy sendiri belum tentu sadar sepenuhnya siapa yang ada di belakangnya. Tapi mereka nyata, sangat nyata, ujarnya sambil memejamkan mata sejenak, seperti mengingat ulang peristiwa tersebut. Ria Puspita juga mengatakan bahwa setelah pertemuan gaib itu, ia bermimpi aneh selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria mengenakan baju adat Sunda dikelilingi oleh cahaya dan suara-suara halus berbisik, "Jaga dia karena dia punya misi yang belum selesai." Sampai hari ini, Ria tidak berani lagi menatap foto atau video Kang Deddy terlalu lama. Menurutnya, masih ada aura gaib yang menyelimuti tokoh itu. Aura yang bukan dari dunia ini. Kalau kalian pernah merinding saat melihat Kang Deddy berjalan sendirian di lokasi angker, mungkin itu karena kalian merasakan energi mereka. Para penjaga yang tak terlihat, tutup Ria sambil menunduk. Ria Puspita menarik napas dalam-dalam. Saat tim Pekon Mistis kembali menanyakan lebih jauh tentang sosok penjaga itu, ia tiba-tiba menatap tajam ke arah kamera.
Kalian harus hati-hati kalau ingin menelusuri ini lebih dalam. Sosok seperti mereka tidak suka dibicarakan sembarangan. Mereka bisa merespons. Suasana di ruangan seketika menjadi hening. Bahkan, salah satu kru sempat merasa seperti ada hawa dingin yang menyusup ke balik lehernya. Ria melanjutkan dengan suara lebih pelan, seolah berbisik. Mereka tidak datang dari golongan jin biasa. Mereka berdiri di antara dunia manusia dan dunia itu. Mereka mengamati, mendengar, dan terkadang memberikan pertanda. Ria kemudian mengeluarkan sebuah buku tua dari tas kecilnya. Buku itu tampak seperti kitab kuno dengan sampul kulit usang dan coretan-coretan aksara Sunda kuno di dalamnya. Ia membuka halaman tertentu dan menunjukkan satu gambar samar. Ini hampir mirip dengan apa yang saya lihat, tapi yang saya lihat wujudnya lebih jelas, lebih kuat, dan ada semacam sinar merah samar di sekelilingnya. Ia juga menceritakan bahwa selama menjadi praktisi ilmu hitam, ia pernah mencoba memanggil entitas tingkat tinggi dari dimensi lain untuk meminta kekuatan. Tapi, entitas-entitas tersebut menolak datang. Dalam penglihatannya, alasan penolakan itu karena ada satu sosok manusia yang telah dicap oleh dimensi tersebut dan tidak boleh diganggu siapapun, baik dari golongan jin putih maupun hitam. Setelah saya lihat siapa orang itu, ternyata Kang Dedi. Sejak saat itu, Ria mengaku hidupnya berubah. Ia mengalami mimpi berulang tentang hutan rimba, pusaran cahaya, dan suara wanita tua bersenandung mantra Sunda kuno. Dalam salah satu mimpi, ia mengaku melihat Kang Dedi duduk bersila di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh bayangan-bayangan besar yang berputar lambat. Saya yakin, Kang Dedi tidak sekadar tokoh politik atau budayawan biasa. Ada takdir lama yang sedang bekerja melalui dirinya. Ria sempat ingin memberitahu Kang Dedi secara langsung, namun setiap kali mencoba menulis surat atau menghubungi lewat media sosial, entah mengapa pesan itu tidak pernah terkirim. Bahkan ponselnya sempat mati mendadak saat sedang mengetik nama Dedi Mulyadi. Seolah-olah ada penghalang gaib yang sengaja menjaga agar rahasia ini tetap tersembunyi. Dalam satu momen yang mencekam, Ria bercerita bahwa ia pernah kerasukan saat sendirian di rumah. Namun yang masuk ke dalam tubuhnya bukanlah makhluk biasa. Ia mengaku tidak bisa mengontrol tubuhnya selama 2 jam penuh. Yang berbicara melalui tubuh saya saat itu berkata, "Jangan ungkap terlalu banyak. Dia masih dibutuhkan oleh waktu." Lalu semuanya gelap. Dengan tubuh masih gemetar mengingat kejadian itu, Ria menatap kosong ke arah jendela rumahnya. Matanya seperti menembus ruang dan waktu, seolah ia masih bisa melihat kembali peristiwa aneh yang ia alami malam itu. Waktu itu, jam 2 dini hari, rumah saya gelap. Saya baru saja selesai membaca surat Yasin untuk menenangkan hati, karena malam-malam sebelumnya penuh mimpi buruk. Tapi malam itu, yang datang bukan mimpi, katanya dengan suara lirih. Tiba-tiba, Ria merasa tubuhnya berat, kakinya sulit digerakkan, tangan bergetar, lalu terdengar bisikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara perempuan tua, pelan, berat, dan berulang-ulang berkata, "Jangan sentuh jalannya, jangan ganggu jalannya, jangan buka yang dikunci." Detik berikutnya, ia kehilangan kesadaran. Tapi anehnya, tetangga sebelah rumah mengaku melihat Ria berdiri di halaman rumahnya selama hampir 2 jam. Berdiri diam, mata menatap ke langit, mulut menggumamkan mantra Sunda kuno yang tak pernah diajarkan kepada siapapun. Salah satu tetangganya yang juga paham sedikit tentang kejawen berkata, "Itu bukan Ria yang bicara, itu penjaga gerbang yang masuk untuk mengingatkan." Ketika Ria sadar, seluruh tubuhnya terasa lelah luar biasa. Lehernya memar seperti bekas cekikan, dan di dinding ruang tamunya ada coretan seperti lambang kuno. Tidak terbakar, tidak dilukis, tapi
seperti tergurat dengan sesuatu dari dimensi lain. Ia mencoba menghapusnya, tapi simbol itu tetap ada, hanya bisa terlihat ketika malam tiba. Sejak kejadian itu, saya tahu, saya bukan lagi sekadar penonton dalam cerita ini. Saya sudah ikut masuk ke dalam lingkaran yang mereka buat. Yang membuatnya paling takut adalah satu mimpi terakhir sebelum kerasukan. Dalam mimpi itu, ia melihat Kang Dedi duduk di tengah hutan larangan, mengenakan pakaian putih lengkap dengan ikat kepala Sunda. Di belakangnya, berdiri 4 sosok besar yang kini jelas. Mereka bukan hanya penjaga, tapi juga penentu arah nasib manusia tertentu. Salah satu dari mereka menoleh ke arah saya dalam mimpi. Wajahnya bukan manusia, matanya kosong, kulitnya seperti tembaga tua, dan ia berkata pelan, "Jangan ikut campur atau waktu akan melupakanmu." Sejak saat itu, Ria memutuskan tidak lagi mencari tahu lebih dalam, tapi rasa ingin tahu tim Pekon mistis justru semakin membara. Apakah keempat sosok itu adalah makhluk dari dimensi masa depan? Ataukah mereka bagian dari kekuatan leluhur yang menjaga tanah Sunda? Ria hanya memberikan satu pesan terakhir sebelum mengakhiri sesi malam itu. Kalau kalian mau lanjut, jangan cuma bawa kamera. Bawa hati yang bersih, niat yang tulus, dan jangan pernah sebut nama mereka di tempat gelap. Dan malam itu, saat kru Pekon mistis pulang, salah satu dari mereka mengaku melihat bayangan besar di belakang mobil yang mereka tumpangi. Bayangan tinggi, diam, tak bergerak. Namun, ketika disorot lampu, tidak ada siapapun di sana. Beberapa hari setelah wawancara dengan Ria Puspita, kru Pekon mistis mulai mengalami hal-hal aneh. Kamera utama mereka, yang sebelumnya merekam sesi wawancara dengan lancar, tiba-tiba mengalami error misterius. File video selama 2 jam tersebut rusak total. Suaranya berubah menjadi dengungan berat, seperti suara logam diseret. Sementara visualnya hanya menampilkan kilatan merah samar dengan siluet bergerak cepat. Padahal semua kamera cadangan yang merekam angle lain tidak mengalami kerusakan. Hanya kamera yang secara langsung menyorot wajah Ria saat ia kerasukan yang rusak. Kami coba pulihkan dengan software recovery profesional, tapi justru muncul frame tambahan yang tak pernah direkam, ujar salah satu editor mereka, Reza, dengan wajah tegang. Di salah satu frame itu, ada gambar sosok tinggi berwajah gelap, matanya menyala merah, berdiri di belakang Ria. Merasa semakin terganggu, tim pun memutuskan untuk kembali ke lokasi wawancara. Tapi rumah Ria Puspita sudah kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Gerbang digembok. Tetangga sekitar mengaku terakhir melihat Ria 2 malam setelah wawancara, keluar tengah malam sambil membawa tas kecil dan kitab tuanya, lalu hilang begitu saja ke arah hutan kecil di belakang rumahnya. Dia seperti tahu sesuatu akan terjadi, kata seorang ibu tetangga. Sebelum pergi, dia bilang, "Kalau aku tak kembali, jangan cari. Aku hanya kembali ke tempat mereka memanggil." Yang membuat suasana semakin mencekam, di depan pintu rumah Ria terdapat 4 jejak kaki besar, seperti cetakan kaki manusia. Namun, berukuran luar biasa. Ukurannya hampir 2 kali lipat dari kaki manusia dewasa. Jejak itu mengarah ke dalam, tapi tak ada jejak keluar. Dan dari dalam rumah, samar-samar terdengar bisikan hanya saat malam hari, seperti seseorang menyanyikan tembang Sunda kuno yang hanya diketahui para leluhur zaman dulu. Keesokan harinya, kru Pekon mistis menerima paket misterius tanpa nama pengirim. Hanya berisi satu benda, lembaran daun lontar tua dengan ukiran simbol yang sama seperti yang dulu terlihat di dinding rumah Ria. Saat daun lontar itu dibuka, tertulis hanya satu kalimat pendek dalam aksara Sunda kuno. "Dulur anu kapilih moal bisa nyumput, anjeun kudu neruskeun cari tanah. Orang yang terpilih tidak bisa bersembunyi, kau harus melanjutkan ceritanya." Dan sejak saat itu, setiap tempat yang dikunjungi tim Pekon mistis, selalu saja ada bayangan yang tertangkap di ujung frame, suara gangguan di mic, atau kilatan putih di belakang pepohonan. Mereka sadar, ini bukan hanya cerita. Mereka telah masuk ke dalam alurnya.
beberapa minggu setelah Ria Puspita menghilang, tim Pekon Mistis memutuskan untuk melakukan penelusuran terakhir ke hutan kecil di belakang rumah Ria, tempat yang diyakini sebagai arah kepergiannya. Mereka datang tanpa banyak peralatan. Hanya satu kamera, satu voice recorder, dan satu lembar lontar yang sempat mereka bawa sebagai penunjuk arah. Hari itu, cuaca mendung. Langit tampak berat, seolah tahu akan ada sesuatu yang besar terungkap. Saat memasuki batas hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Semacam desis, bisikan, dan kadang-kadang tembang Sunda kuno. Sama persis seperti yang pernah terdengar dari rumah Ria. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah batu besar berbentuk seperti punggung manusia membungkuk. Batu itu penuh dengan lumut, tapi di bagian bawahnya ada guratan aksara kuno yang serupa dengan tulisan di lontar. Dan di atas batu itu terletak kitab tua milik Ria, tanpa ada jejak kaki di sekitarnya, tanpa ada tanda bahwa seseorang baru saja datang. Salah satu kru memberanikan diri membuka kitab itu. Di halaman pertama tertulis, "Jika kau membaca ini, maka jalanmu telah bersinggungan dengan jalan para penjaga." Lalu di halaman terakhir, hanya satu kalimat, "Waktu sudah membuka pintunya. Kang Dedi tidak hanya dijaga, dia sedang diuji. Dan kalian sudah jadi bagian dari ujian itu." Setelah hari itu, seluruh kru sepakat, kisah ini tak bisa dilanjutkan lebih jauh. Batasnya sudah dilanggar. Mereka merasa cukup. Kitab itu dikembalikan ke batu tempat ditemukannya. Daun lontar dikubur di bawah akar pohon tertua di sana, seperti yang disarankan oleh seorang sesepuh kampung. Dan sejak saat itu, gangguan aneh pun berhenti. Tapi satu hal yang masih membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali mereka memutar ulang footage terakhir dari perjalanan itu, di balik suara-suara angin dan daun, selalu terdengar satu kalimat samar. "Anjeun parantos ningali, ayuna anjeun terang." Kau sudah melihat, sekarang kau tahu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda, selama atau setelah menonton, jangan abaikan. Terkadang, mereka yang tak terlihat ikut menyimak dari balik layar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pekon Mistis untuk cerita-cerita misteri nyata lainnya dari balik dunia kasat mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.